Baik, selamat bergabung di video kali ini. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional, yang berjudulkan temanya menemukan bakat terpendam dan membangun karir yang sukses. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas besar saya, yaitu tugas besar pendidikan etik Universitas Mercubuana. Baik, di kali ini kita akan melihat dan menggali potensi diri kita. Di gambar ini kayak kita menambang ya, maksudnya kayak menggali, memiliki makna simbolis yang kuat, yaitu menggali ditambang melambangkan proses mencari, menggali dan menemukan sesuatu yang berharga dalam diri kita sendiri. Contohnya kayak bakat, keahlian, atau potensi yang belum terungkap. Simbol ini juga mencerminkan bahwa potensi diri itu berharga dan memiliki nilai yang dapat ditemukan melalui usaha dan eksplorasi. Definisi potensi diri. Potensi diri adalah kumpulan bakat, keahlian, dan karakteristik yang membedakan individu satu dengan yang lain. Contohnya misalnya ada keahlian dalam seni, kemampuan berkomunikasi yang baik, kreativitas, dan lain-lain. Cara kita atau sebuah proses mengembangkan potensi diri, yang pertama yaitu kita harus tahu nih, identifikasi dulu minat dan bakat kita ada di mana, kita senangnya ngapain, hobi kita ngapain, passion kita apa, kerjanya mau kayak gimana. Dan yang kedua langkahnya yaitu melakukan pendidikan yang sesuai dan juga pelatihan untuk menunjang potensi kita. Misal kalau kita suka main gitar ya kita belajar musik, kita belajar gitar kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu praktek dan pengalaman kerja. Kita langsung mempraktekkan dengan cara kita main gitar, kita coba ngeband contohnya ya, atau pengalaman kerja misalnya kayak kita kerja di kafe atau apa kayak gitu. Kemudian kita evaluasi lagi dan melakukan pengembangan lanjutan. Yang pengembangan lanjutan ini maksudnya adalah melakukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut lagi, yaitu ngulang dari langkah 2. Cara kita mengenali potensi diri kita yaitu yang pertama, membuat keputusan untuk mengembangkan diri. Kita harus punya keputusan yang kuat, punya motivasi untuk mengembangkan diri kita supaya nggak stuck di situ aja. Kemudian yang kedua adalah mengenal diri kita sendiri. Siapa sih yang paling mengenal diri kita sendiri ya? Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Terus yang ketiga adalah berani untuk gagal. Kita harus coba suatu hal mumpung masih muda, jatah gagalannya dihabisin kayak gitu. Terus kita harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain ataupun diri sendiri dengan diri kita di masa lalu kayak gitu, supaya kita nggak ngelihat ke atas mulu atau ke bawah mulu kayak gitu. Kita harus fokus sama diri kita sendiri kayak gitu. Contoh studi kasusnya ya perjalanan sukses seorang pengusaha muda, contohnya kayak Mas James Prananto, yaitu seorang pengusaha muda sukses pertama yang masuk Forbes Asia. Dia ini sama Edward mendirikan usaha yaitu yang sering kita minum ya, mungkin teman-teman semua sering minum juga, yaitu kopi kenangan. Sekarang tuh bisnisnya udah tersebar luas banget di sudut kota-kota besar di Indonesia. Kopi kenangan sendiri ini didirikan dengan konsep warung kopi pinggir jalan dan kafe kelas atas. Dengan begitu usaha ini tetap menawarkan produk berkualitas tinggi tapi harganya tetap terjangkau. Kemudian yang kedua ini ada Amanda Cole yang merupakan pendiri dari Sayur Box. Teman-teman mungkin pernah ada yang beli Sayur Box, jadi aplikasi online atau website gitu. Dia mengorbankan pekerjaan tetapnya untuk bisa membantu para petani di daerah-daerah. Tujuan Sayur Box ini untuk membantu para petani dalam
memotong harga tengkulak sehingga mereka bisa dapat harga yang lebih adil. Kayak gitu. Dia udah bermitra sama 300 perkebunan dan sudah melayani hingga lebih dari 50.000 pelanggan, teman-teman, kayak gitu. Terus yang ketiga ada Benz Budiman, yaitu pengusaha muda sukses juga yang masuk Forbes Asia. Dia CEO dari Pomona, yaitu sebuah startup adtech yang berpusat pada industri fast moving consumer goods. Nah, dia bisnisnya awalnya aplikasi seluler nih, teman-teman. Terus nawarin promosi cashback dari setiap pembelian bahan makanan. Terus sekarang udah berubah jadi penyimpanan data konsumen. Kayak gitu. Kita juga bisa loh, maksudnya bangun bisnis sendiri, misal kayak cafe tadi atau apa. Terus kan kita ngembangin pelan-pelan. Mereka juga kan awalnya dari kecil dulu ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, menggali dan mengembangkan potensi diri adalah kunci kita untuk menuju kesuksesan profesional. Terus kita harus berani untuk mencoba dan gagal ya, teman-teman. Jatah gagalnya dihabisin di waktu muda. Kemudian kita buat suatu tujuan yang ingin dicapai dalam hidup kita. Terus tetap konsisten dan berusaha. Dan terakhir, terima kasih.